lagi sama aku, Kriwil, dalam ibadah sekolah minggu di udara. Wah, apa kabarnya teman-teman? Wah, kalau Kriwil lagi batuk-batuk nih teman-teman. Padahal Kriwil sudah minum obat, sudah berdoa supaya batuknya cepat sembuh teman-teman. Tapi belum sembuh juga nih. Gimana dong? Teman-teman ada ide nggak? Ada ide nggak supaya Kriwil nggak batuk lagi nih? Gimana kalau kita memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama ya teman-teman ya? Mungkin ada jawaban, bukan mungkin, pasti ada jawaban dari firman Tuhan. Setuju nggak teman-teman? Nah, harus setuju ya. Hehehehe. Ya udah, yuk kita mulai ibadahnya di dalam doa. Oke teman-teman? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, jangan lupa berdoa ya. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Teman-teman, nyanyi pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Semua sehat-sehat? Diberkati Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Nah teman-teman, ini adalah waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Teman-teman, siapkan hati, fokus sama Tuhan Yesus, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, dan tolong kami supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin teman-teman. Nah, teman-teman, judul cerita kali ini adalah Never Stop Praying. Wah, pastinya teman-teman tahu dong apa artinya? Ya, apa artinya? Benar sekali. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Wah, apakah ada teman-teman yang saat ini sedang menunggu-nunggu jawaban doa? Wah, teman-teman sudah berdoa, tapi ngapa ya belum dijawab sama Tuhan? Sama seperti cerita Kriwil ya tadi ya yang kita dengar di awal acara. Nah, Kriwil itu ya sudah batuk berminggu-minggu ya, sudah berdoa, sudah minum obat juga teman-teman. Tapi kenapa masih batuk-batuk terus ya? Nah, mungkin juga ada teman-teman yang mengalami seperti itu ya. Teman-teman sedang sakit, teman-teman sudah minum obat, teman-teman sudah ke dokter. Wah, teman-teman juga sudah berdoa. Ya, tapi kenapa ya? Belum sembuh juga. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang doa, teman-teman ya. Doa yang mendatangkan hasil. Wah, teman-teman siapkan hati nih. Kita mau sama-sama belajar. Oke, buka Alkitabnya. Oke. Yuk, mana buka Alkitabnya? Di Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya. Kavita akan sampaikan dalam bentuk cerita ya teman-teman. Nah, untuk adik-adik yang kecil, Kavita siapkan dalam bentuk video. Oke? Teman-teman yang kecil, boleh saksikan video berikut ini. I've reached a decision. The family in question is to hand over all property to the bank and pay the rest of the loan in weekly installments for the next 20 years. Next case. Sir, have pity on a poor broken family. Pity? Puh. Next case! Have pity on my family. Blah blah blah. Ha! Hello, Judge. We're neighbours. Capable of maintaining a relationship. I date a nice girl. I to be working out. Judge, I need you to defend me. The landlord's kicking me out. He wants more rent. Black coffee, thanks. Hey, Judge! Judge! Okay! I'll take the case, just get out! Miserable old woman. Oke, gimana teman-teman videonya? Bisa mengerti ceritanya? Oke, nah Kavita bisa ceritakan lagi ya. Oke, yuk dengar baik-baik ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ini memberi sebuah cerita. Perumpamaan itu sebuah cerita yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, Tuhan Yesus memberi sebuah cerita yang menjelaskan agar kita tidak jemu-jemu berdoa, teman-teman. Wah, pasti teman-teman udah sering nih dengar ceritanya ya. Tapi bukan cuma dengar cerita aja, kita maulah lakukan
ya. Cerita ini tentang seorang ibu janda ya teman-teman ya. Nah, ibu janda ini waktu suaminya masih ada, masih hidup ya, mereka itu punya sebidang tanah ya, punya sebidang tanah yang mereka beli ya, yang sudah menjadi hak milik mereka. Namun setelah suaminya meninggal ya, tanah ibu janda ini direbut sama orang lain teman-teman. Wah, nah biasanya ibu janda ini tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk membela haknya ya, karena suaminya sudah meninggal dunia ya, karena suaminya sudah meninggal, ibu janda ini tidak punya hak yang banyak, tidak punya hak apa-apa untuk bisa merebut kembali tanah yang dia miliki. Wah, sedih sekali ya teman-teman. Jadi ibu janda ini memerlukan seseorang hakim yang bisa mengurus perkaranya. Nah, waktu itu satu-satunya hakim yang ada di kota di mana ibu janda tinggal itu adalah hakim yang jahat, teman-teman. Waduh, hakim yang jahat yang tidak memiliki belas kasihan. Wah, jahat sekali hakim ini ya. Nah, ibu janda ini datang ke rumah Pak Hakim, ya kan? Ibu janda ini datang ke rumah Pak Hakim. Untuk apa? Untuk meminta agar Pak Hakim bisa membela perkaranya. Namun, apa yang tadi Pak Hakim lakukan? Nah, Pak Hakim ini tidak mau melayani ibu janda ini. Dia tidak mau membantu ibu janda ini. Karena Pak Hakim ini pikir, aduh udah ibu janda. Aku pasti nggak dikasih bayaran nih. Aku nggak mau, aku males ngurusin perkaranya. Mungkin hakim itu berpikir seperti itu karena dia adalah hakim yang jahat, ya kan? Nah, tapi coba teman-teman, tadi lihat kan apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Apakah ketika hakim itu menolak untuk membantunya, ibu janda ini langsung menyerah? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Biarkan saja tanah itu direbut orang lain. Tidak seperti itu kan ya teman-teman ya. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Dia datang ke rumah Pak Hakim itu. Wah, bukan cuma sekali dua kali ya. Berhari-hari, setiap hari dia datang ke rumah Pak Hakim itu. Walaupun Pak Hakim itu menolak untuk menemuinya. Walaupun Pak Hakim itu masih menolak untuk membantunya. Mungkin juga dicuekin itu ya ibu janda itu ya. Tapi ibu janda ini tetap datang untuk memohon supaya Pak Hakim ini bisa membantunya ya, menolong dia untuk membela perkaranya. Tapi ya karena Bapak Hakim ini jahat, dia tidak punya belas kasihan teman-teman. Walaupun ibu janda ini datang setiap hari, panggil dia terus, Pak Hakim, tolong aku Pak Hakim, minta terus, mohon sama Pak Hakim. Tapi Pak Hakim ini tetap juga tidak mau membantu ibu janda ini. Yang luar biasanya adalah teman-teman, ibu janda ini tidak kecewa, tidak mudah putus asa, tidak menyerah teman-teman. Dia terus mencoba, ya, ditolak, tetap juga terus, Pak Hakim tolong. Tidak, aku tidak mau. Tetap juga Pak Hakim tolong ya. Dia terus meminta pertolongan ya. Nah, kalau misalnya hari itu dia ditolak sama hakim tersebut, keesokannya dia datang lagi ke rumahnya, datang lagi ke kantornya. Ya setiap hari dia ulangi terus ya. Dia minta terus seperti itu. Ya, bahkan kalau Pak Hakimnya itu sampai kesel, sampai dia suruh supaya ini diusir aja ini ibu janda ini ya. Bahkan dia mungkin keluarin anjing-anjingnya, supaya ibu janda ini takut gitu untuk datang. Tapi ibu janda ini nggak menyerah loh teman-teman. Ibu janda ini tetap datang loh teman-teman. Dia tetap memohon, dia tetap meminta bantuan. Wah, ada nggak yang teman-teman merasa diperlakukan seperti itu? Misalnya ada teman kamu yang selalu minta datang sama kamu, minta bantuan sama kamu ya. Kamu udah bilang aku nggak bisa bantu kamu, tapi dia datang terus, dia minta bantuan terus, ayolah tolong aku lah, sekali ini aja lah, tolong aku lah, tolong. Tapi kamu bilang aku nggak bisa bantu kamu, aku nggak bisa tolong kamu. Tapi teman kamu
datang terus minta bantuan, itu rasanya gimana teman-teman? Ih, sebel ya, risih banget ya kan. Ngapain sih minta-minta terus gitu kan? Aku kan nggak bisa, aku nggak mau gitu kan. Ya kan? Pasti teman-teman akan juga berlaku seperti Pak Hakim itu ya kan. Teman-teman juga pasti nggak risih gitu. Ya, ngapain sih minta-minta terus, ngapain sih gitu kan. Nah, teman-teman, sampai akhirnya Pak Hakim tersebut mau juga mengurus perkara ibu janda ini dan mengembalikan hak ibu janda ini kepadanya. Wah, pada akhirnya Pak Hakim ini juga akhirnya ya udahlah ya gitu kan, daripada aku digangguin terus ya kan, daripada ibu janda ini mengganggu waktuku terus ya kan, aku nggak bisa tenang, ya udahlah aku bantu aja lah gitu kan. Nah, apakah teman-teman juga akan memperlakukan teman kalian yang terus meminta bantuan kalian seperti itu? Kalian akan akhirnya ya udahlah aku bantulah karena terpaksa. Karena nggak enak. Karena ya udahlah aku capek deh kalau dimintain terus ya kan. Udahlah aku bantu. Tapi tidak dengan setulus hati. Sama seperti Pak Hakim itu. Nah, perumpamaan ini disampaikan Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran kepada kita ya, bahwa ibu janda ini yang tidak pernah putus asa meminta kepada hakim yang jahat agar perkaranya itu diperhatikan, diselesaikan oleh Pak Hakim. Nah, walaupun awalnya kelihatannya Pak Hakim itu tidak peduli dengan permohonan ibu janda itu, tapi karena ibu janda ini tidak berhenti datang dan meminta, pada akhirnya persoalannya juga dibenarkan ya, diperhatikan oleh Pak Hakim tersebut ya. Nah, Tuhan Yesus menyimpulkan satu pelajaran moral yang harus kita tiru dari perumpamaan ini di Lukas 18 ayat 4 sampai 8 ya. Oke, kita baca Lukas 14 ayat 4-8 ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak ya, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, kata Tuhan, perhatikan teman-teman. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa maksudnya ya teman-teman? Apa sih arti dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini? Nah, kan pada akhirnya ibu janda ini dibela haknya oleh hakim yang jahat itu. Namun teman-teman tahu bahwa hakim ini membela perkara ibu janda ini bukan karena ya dia merasa bahwa perkara ibu janda ini memang patut dibenarkan atau memang benar gitu ya. Tetapi karena hakim ini merasa aku diganggu terus dan dia tidak mau terganggu lagi dengan permintaan ibu janda itu, sehingga ia mengabulkan permohonan ibu janda itu. Nah, apakah Tuhan itu Bapa kita di surga seperti hakim yang jahat itu? Teman-teman, apakah Tuhan kita, Bapa kita di surga itu seperti hakim yang jahat itu sehingga ia memperlakukan kita seperti ibu janda itu? Bukan begitu ya maksudnya teman-teman ya. Tapi coba perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau hakim yang jahat itu saja ya, hakim yang jahat tidak punya belas kasihan itu saja ya, dia bisa tergerak untuk menolong ibu janda itu karena ibu janda itu terus meminta, apalagi dengan Bapa kita yang di surga, teman-teman. Bapa kita yang di surga itu sangat baik. Sangat baik, ya. Tadi di ayat tadi kan dikatakan apa? Masa sih Bapa kita di surga akan mengulur-ngulur waktu untuk menjawab apa permintaan kita orang-orang benar? Tidak akan. Tapi teman-teman, ya, kita punya Bapa yang sangat baik. Dia sayang kepada kita. Tapi Tuhan mau agar kita tidak mudah menyerah ketika kita meminta sesuatu kepada
Tuhan, ya. Tuhan mau agar kita tidak menjadi anak yang gampangan, gitu kan, teman-teman, ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir gini, oh Kak, berarti kalau misalnya aku ingin sesuatu, ya, ingin sesuatu apapun itu, aku ingin sesuatu, terus aku mau minta nih sama mama papa, kan mama papaku baik ya, tidak seperti hakim itu, pasti mama papaku akan berikan. Nah, kalaupun mama papa tidak berikan, aku berarti boleh dong Kak, aku akan terus minta, aku akan minta dengan berbagai cara, aku akan minta supaya apa yang aku inginkan itu boleh diberikan oleh mama dan papa. Nah, teman-teman, ya, teman-teman, kita harus belajar bahwa ada satu kebutuhan dan satu keinginan, ya. Ketika kita ingin sesuatu, ya, kita juga harus melihat apakah itu sebuah kebutuhan atau sekedar keinginan, ya. Kita juga mau belajar, ya, untuk taat sama papa sama mama. Kalau papa dan mama bilang nanti ya, jangan sekarang, ya, itu berarti papa dan mama sedang ada keperluan yang lebih penting lagi untuk dipenuhi sebelum menjawab atau memenuhi kebutuhan kalian. Tapi percayalah teman-teman, ya, kalau papa dan mama pasti akan memberikan apa yang kita inginkan, ya, kalau itu memang menjadi sebuah kebutuhan kita, ya, sama seperti Tuhan. Ya teman-teman, sama seperti Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa, kita minta sama Tuhan, kita terus minta sama Tuhan. Tapi kenapa ya Tuhan belum berikan? Mungkin belum waktunya, ya. Mungkin Tuhan bilang belum waktunya, bukan sekarang waktunya. Tapi bukan berarti Tuhan nggak akan kasih, ya. Tuhan selalu menjawab doa kita. Entah itu menunggukah atau tidakkah, itu adalah jawaban doa. Dan itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan belum menjawab, berarti ada satu rencana yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Ya kan? Nah, sekarang, apa yang saat ini teman-teman sedang doakan yang belum dijawab oleh Tuhan? Ya, mungkin tadi seperti Kriwil, ya, berdoa terus, Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku Tuhan. Kalau mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang sakit, Tuhan datang sama Tuhan terus berdoa, Tuhan pulihkan aku. Tuhan belum jawab, Tuhan belum sembuhkan. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyembuhkan, ya. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan sedang menjawab. Tuhan sedang menjawab, ya. Tuhan sedang menjawab apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Jadi terus aja berdoa, terus berdoa. Tuhan pasti akan tunjukkan caranya apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah jawaban doa yang Tuhan jawab di dalam hidup kita. Jangan berhenti untuk berdoa, teman-teman, ya, karena sikap demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Amin, ya. Wah, Kak Vita gampang banget bilang jangan berhenti berdoa, Kak. Tapi aku udah berdoa, aku berdoa, tapi belum dijawab. Semua orang juga mengalami banyak hal seperti itu, teman-teman, ya. Kak Vita juga, ya. Kak Vita berdoa untuk satu kebutuhan, belum dijawab. Tapi masih terus berdoa, belum dijawab. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Ya, percaya bahwa ketika kita berdoa, ya, ada sesuatu yang besar terjadi, ya, karena doa mengubah segala sesuatu. Amin, teman-teman, amin. Kita harus percaya, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang menjawab doa kita, dan percaya ada waktunya Tuhan untuk menjadi jawaban doa kita. Oke, jangan mudah menyerah. Terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita semua. Amin. Oke teman-teman, siap untuk terus berdoa? Yes. Oke. Terus berdoa, terus percaya sama Tuhan Yesus, ya. Tuhan pasti menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik untuk kita semua, ya. Oke, ya. Kita mau terus lakukan kebenaran
firman Tuhan. Oke, ayat hafalan kita adalah dari Lukas 18 ayat 1b ya. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu ya. Ingat selalu teman-teman ya. Lukas 18 ayat 1b. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Amin. Oke, karena ini adalah minggu terakhir ya di bulan Juli, kita mau sama-sama mengucapkan happy birthday untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juli. Happy birthday Safiera. Happy birthday. Wish you all the best. God bless you more and more. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang juga berulang tahun di bulan Juli. Happy birthday ya. Tuhan Yesus memberkatimu lebih lagi. Tuhan akan menolong hidupmu, memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami tidak jemu-jemu dalam berdoa. Terkadang kami Tuhan, kami merasa mudah menyerah, kami merasa putus asa karena mungkin apa yang kami doakan belum dijawab Tuhan. Kami sedang menunggu dan terus menunggu, tapi sepertinya kok Tuhan belum menjawab. Untuk itu Tuhan terus ingatkan kami, terus tolong kami supaya kami boleh terus berdoa sama Tuhan, terus meminta kepada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, dan memiliki keyakinan percaya bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar doa kami dan Engkau siap untuk menjawab doa kami sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang pastinya terbaik untuk hidup kami. Terus Tuhan ajari hidup kami untuk hidup kami berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juli ini. Berkati untuk Safiera Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati dalam setiap pertumbuhannya secara fisik, secara rohani, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Via boleh terus menjadi anak Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, diberkati dalam segala hal. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini, yang mungkin kami tidak tahu, yang kami tidak tahu namanya ya Bapa, tapi Tuhan yang akan memberkati hidup mereka, apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati dalam setiap usaha pekerjaan orang tua kami, apa yang mereka lakukan, kerjakan, biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan orang tua kami. Diberkati dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 God bless you. Shalom. Gimana teman-teman? Teman-teman sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik kan? Nah, tentunya dari teman-teman pasti ada yang doanya belum dijawab oleh Tuhan. Kak Desi juga loh, ada doa yang Kak Desi doakan kepada Tuhan tapi belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Kak Desi terus berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Jadi teman-teman harus tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan ya, dan lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Oke teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita minggu ini, teman-teman bisa tuliskan setiap pokok doa di selembaran kertas. Terus teman-teman bisa berikan atau kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kita akan doakan bersama sampai doanya dijawab oleh Tuhan. Oke, jangan lupa kerjakan ya. Nah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.